Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najatun-Nisa Agustan dengan NIM 20600122007 dari kelas Pendidikan Fisika B. Pada kesempatan ini atau pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan filsafat pada masa Yunani, pada zaman Islam, pada Renaissance, dan pada masa kontemporer. Berikut video penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan filsafat pada masa Yunani. Periode filsafat pada masa Yunani adalah periode terpenting dalam sejarah peradaban Islam. Hal ini dikarenakan karena adanya perubahan pola pikir mitosentris, yaitu pola pikir yang mengandalkan mitos-mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Pada saat itu, gempa bumi dianggap bukan fenomena biasa, tetapi orang-orang pada saat itu menganggap bahwa dewa bumi sedang menggeleng-gelengkan atau menggoyang-goyangkan kepalanya. Pada periode ini, muncullah filosof pertama yang membahas tentang asal-usul alam semesta, yaitu Thales pada tahun 624 sebelum Masehi. Pada masa itu, ia mengemukakan bahwa alam semesta berasal dari air. Air adalah unsur terpenting bagi setiap makhluk hidup. Air dapat berubah menjadi gas seperti uap dan berubah menjadi padat seperti es, dan bumi berada di atas air. Sedangkan Heraklitos berpendapat bahwa asas pertama dalam kehidupan adalah api. Api dianggap sebagai lambang kesatuan dan perubahan. Api mempunyai sifat dapat memusnahkan segala sesuatu dan merubahnya atau merubah segala sesuatu menjadi asap atau abu. Sehingga Heraklitos menyimpulkan bahwa hal yang mendasar terhadap alam semesta bukan pada bahannya, tetapi aktor atau penyebabnya, yaitu api. Selain itu, ada pun ahli filsuf yang menemukan tentang hakikat yang ada, yaitu Parmenides. Parmenides memiliki pendapat bahwa apa yang menjadi realitas bukan tentang perubahan dan gerak. Yang ada itu ada, dan yang ada dapat hilang tapi ada, dan yang tidak ada tetap tidak ada dan tidak bisa difikirkan. Dan yang dapat difikirkan adalah yang ada saja, dan yang tidak ada tidak dapat difikirkan. Sehingga dengan demikian yang ada itu adalah satu, umum, dan tidak dapat dibagi-bagi. Karena membagi yang ada dapat menimbulkan dan melahirkan banyak yang ada, dan itu tidak mungkin. Ada pula ahli-ahli filsuf yang terkenal pada masa Yunani ini, yaitu Socrates. Socrates memiliki pemikiran filsafat untuk menyelidiki seluruh tubuh manusia. Kemudian ada pula yang namanya Plato yang memiliki pemikiran filsafat bahwa manusia berada dalam dua dunia. Dunia pengalaman atau dunia yang tidak tetap, dan dunia ide atau dunia yang tetap. Dunia sesungguhnya atau dunia realitas terletak pada dunia ide. Kemudian ada pula yang bernama Aristoteles. Aristoteles adalah murid dari Plato, tetapi memiliki pemikiran filsafat yang berbeda dengan gurunya. Ia berpendapat bahwa ide tidak terletak pada dunia abadi yang seperti dikemukakan oleh gurunya Plato, tetapi justru pada kenyataan dan benda-benda itu sendiri. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang filsafat pada zaman Islam. Filsafat masuk ke dalam Islam melalui filsafat Yunani yang ditemukan oleh kaum muslimin pada abad ke-8 Masehi. Filsuf-filsuf muslim terkenal sangat menghargai filsafat Yunani selama sesuai dengan syariat Islam. Filsafat Islam adalah filsafat yang cendekiannya adalah seorang muslim. Berkembangnya filsafat di dunia Islam atau di dunia keislaman melahirkan berbagai tokoh-tokoh filsuf terkenal seperti Al-Kindi, Ar-Razi, Ibnu Sina, Ibnu Rashid, dan lain sebagainya.
Al-Kindi adalah tokoh yang mampu membawa filsafat Yunani ke dalam kaum muslimin karena kemampuannya atau kefasihannya dalam berbahasa Yunani. Al-Kindi memiliki pemikiran filsafat tentang tauhid. Pemikiran filsafat tentang tauhid ini ia lakukan dari berbagai argumentasi filsafat. Bagi Al-Kindi, Tuhan bukanlah suatu spesies, melainkan Sang Pencipta, yaitu yang benar pertama, yaitu Al-Haqqul Awwal, dan yang benar tunggal. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang perkembangan filsafat pada masa Renaissance. Pada masa Renaissance ini berlangsung pada abad pertengahan, yaitu abad 14, 15, atau 16. Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang artinya bangkit kembali. Masa ini terkenal akan bangkitnya kembali kebebasan berpikir manusia seperti pada masa Yunani kuno. Ciri-ciri filsafat pada masa Renaissance ini adalah bersifat rasionalisme, artinya segala kebenaran berpusat pada akal. Tetapi akal itu bergantung pada subjek yang menggunakannya. Bahkan ahli filsuf pernah mengatakan bahwa kemampuan berpikir seseorang adalah perwujudan dari keberadaan diri. Artinya, seseorang yang mampu berpikir artinya dia ada. Pada masa ini terdapat berbagai penemuan-penemuan seperti penemuan Nicholas, yaitu bumi memiliki dua perputaran, yaitu perputaran sehari-hari pada porosnya dan perputaran tahunan mengitari matahari. Kemudian yang kedua yaitu penemuan Johannes Kepler. Johannes Kepler menemukan bahwa jagat raya ini berpusat kepada matahari. Kemudian yang ketiga yaitu penemuan Galileo Galilei yang menemukan akselerasi dalam dinamika. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perkembangan filsafat pada masa kontemporer. Filsafat pada masa kontemporer berlangsung pada abad-abad paling akhir, di mana perkembangan filsafat pada saat itu berlangsung cukup atau berkembang sangat pesat dan memiliki variasi yang cukup beragam. Filsafat pada masa kontemporer ini berkembang ditandai dengan ditemukan atau munculnya teknologi-teknologi yang cukup canggih. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi adalah salah satu teknologi atau perkembangan filsafat yang memiliki kemajuan yang cukup pesat. Ciri-ciri dari filsuf-filsuf kontemporer ini yaitu mengetahui hal atau suatu hal yang sedikit, tetapi ia mempelajari atau sangat-sangat mendalaminya. Seperti pada dunia kesehatan atau ilmu kedokteran, ia hanya mengetahui sedikit, tetapi ia memperdalam sehingga dapat berkembang dan memiliki kemajuan yang sangat besar. Demikianlah video penjelasan mengenai perkembangan filsafat pada masa Yunani, pada masa Islam, pada masa Renaissance, dan pada masa kontemporer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.